Selamat datang di channel Jebreng. Berikut adalah penjelasan lengkap dari aksi She-Hulk episode 7. Tapi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi yang pertama tahu tiap kali saya memposting video terbaru. Jika sudah, berikut adalah video selengkapnya. Jennifer sekarang berubah setelah dia mengenal pria bernama Josh yang ditemuinya dari acara pernikahan Lulu. Dan sekarang keduanya sudah seperti pasangan muda yang dimabuk asmara. Hari-hari mereka lewati dengan berkencan, makan bersama, dan selalu berdua setiap bepergian kemana-mana. Jennifer yang sebelumnya selalu gagal dalam urusan percintaan, sekarang dia merasa sangat bahagia setiap kali Josh bersamanya. Selanjutnya Josh mengajak Jennifer menonton film dan kemudian mereka tidur bersama setelah film selesai. Keesokan harinya Jennifer terbangun dengan Josh yang pergi dan tidak ada lagi di sampingnya. Lalu dia mengabari kekasihnya bahwa semalam sangat menyenangkan, tapi sampai masuk kerja, Josh masih belum membalas pesan dari Jennifer sampai hari berikutnya dan hal ini tentu membuatnya menjadi cemas serta khawatir. Jennifer terlihat melakukan kegiatan hari Sabtunya dengan ponsel yang selalu berada di dekatnya. Ini dilakukan agar jika Josh membalas pesannya, Jennifer bisa langsung tahu dan membalasnya. Tapi tetap saja tidak ada balasan dari Josh sampai malam hari. Pada hari Minggu, Jennifer dikejutkan dengan panggilan telepon dari seseorang. Ternyata yang telepon seorang petugas yang ingin ditemani ke tempat tahanan bebas bersyarat Emil Blonsky. Pria tersebut diketahui bernama Chuck Donnellan, yang kemudian menceritakan bahwa ada laporan di mana alat bernama ini inhibitor yang dipakai Blonsky tiba-tiba rusak. Petugas itu merasa takut jika Blonsky kehilangan kendali dan berubah menjadi monster mengerikan. Untuk itu, dia meminta Jennifer agar menemaninya menuju tempat tinggal Emil Blonsky, karena jika ada hal yang tidak diinginkan Jennifer bisa membantunya mengamankan situasi. Dengan berat hati Jennifer kemudian mengerjakan permintaan itu meskipun ini adalah hari Minggu, di mana orang-orang libur dari rutinitas pekerjaannya. Kemudian Jennifer pergi ke lokasi menggunakan mobil pribadinya. Di sepanjang jalan dia terlihat membuka pesannya, barangkali ada balasan dari Josh, tapi tetap pria itu tidak memberikan kabar. Jennifer akhirnya sampai di depan rumah Blonsky. Sebelum masuk, petugas meminta agar Jennifer berubah ke dalam mode She-Hulk untuk berjaga-jaga. Setelah masuk, sang petugas mengecek fitur yang dipakai oleh Blonsky. Alat itu rusak karena terkena pagar listrik saat Blonsky menangkap ayam kesayangannya yang terjebak di sana. Setelah diriset ulang, alat itu kemudian kembali berfungsi, dan sang petugas langsung tancap gas. Dia sangat takut jika monster itu akan muncul kembali. Pada saat yang sama terlihat Blonsky yang mengantar Jennifer untuk pulang, tapi sayang mobilnya malah rusak setelah terkena pertarungan dua manusia aneh yang merupakan rekan Blonsky di properti ini. Kemudian keduanya direlai, dan mereka adalah manusia mirip logo PDIP dan ada juga lagi yang merupakan pria Spanyol mirip Matador yang di komik dia adalah mutan. Selesai berkenalan, Jennifer terpaksa tinggal sedikit lebih lama sementara mobilnya dibawa menuju garasi sembari menunggu mobil derek yang sedang dihubungi. Jennifer kemudian diajak melihat-lihat lokasi ini sesuai pernyataan dari Blonsky saat sidang bebas bersyarat. Dia mengatakan akan tinggal di sebuah properti dan menjadikannya sebagai referensi kesehatan. Di sini dia menjadi ahli konsultasi spiritual untuk orang-orang yang bermasalah. Terlihat Jennifer yang berjalan sambil memainkan ponselnya. Ia kesulitan mencari sinyal karena barangkali ada kabar dari Josh, pria yang disukainya. Blonsky kemudian mengajak Jennifer untuk menuju sebuah pondok. Tempat ini digunakan untuk mandi uap atau sauna guna menjernihkan pikiran. Jennifer menolak tawaran itu karena dia lebih tertarik dengan notif dari ponselnya. Sayang di lokasi ini Blonsky tidak menyediakan wifi guna ketenangan pasien atau rekannya. Jadi Jennifer putuskan untuk berkeliling sendirian sementara Blonsky mengerjakan tugasnya. Terlihat Jennifer yang terus berjalan, tapi tidak menemukan sinyal. Dia kemudian sampai di sebuah bangunan dan mendapatkan sinyal satu bar. Ternyata di dalam rumah ini, Blonsky menjadikannya sebagai tempat berkumpul untuk para pasiennya, di mana mereka akan menceritakan permasalahan, juga keluh kesah yang sedang dihadapi. Jennifer yang mendapatkan sinyal, kemudian masuk dan berjanji tidak akan mengganggu kegiatan orang-orang yang ada di sana. Di dalam rumah itu terdapat manusia banteng dan manusia misterius bernama Sersan yang percaya bahwa dirinya adalah vampir. Mereka melanjutkan berbicara dan membahas seputar pertarungan antara manusia landak dan manusia matador. Di sini keduanya sering bertikai karena penampilannya gila menyerupai matador. Sementara Mainpol menyerupai kepala banteng pedi di mana keduanya adalah musuh. Di sela-sela pembicaraan ini, Blonsky meminta mereka melepas kostumnya, karena dirasa berat dan mengganggu.
Tetapi pria itu tidak mau melepaskan kostumnya, karena sudah dipakai entah sedari kapan. Jennifer yang masih menunggu balasan dari Josh kemudian terlihat memperhatikan perbincangan pria aneh itu. Tapi tiba-tiba datanglah pria yang membuat Jennifer sangat kesal. Pria itu keasikan mandi sauna dan terlambat mengikuti sesi ini. Dia adalah pria yang memimpin penyerangan pada Jennifer pada waktu lalu. Dia memiliki tujuan untuk mendapatkan sampel darah dari si Hulk, tapi tidak berhasil mendapatkannya. Jennifer yang marah berubah menjadi si Hulk dan melemparnya. Dia mengajaknya tanding ulang, tetapi pria itu akan menyelesaikan masalahnya. Mereka berdua kemudian bergabung dalam lingkaran dengan sang pria yang meminta maaf sudah menyerang Jennifer beberapa waktu yang lalu. Tentu saja Jennifer tidak langsung memaafkan, karena posisinya sebagai wanita yang tiba-tiba diserang 4 pria tidak dikenal. Sekarang giliran Jennifer yang diminta untuk mengeluarkan semua masalah yang memenuhi kepalanya. Wanita kekar itu kemudian bercerita, dia mengenal seorang pria bernama Josh, yang dikenal dari sebuah acara pernikahan. Dia itu sangat baik dan perhatian. Jennifer kemudian tertarik dan mulai berkencan, sampai pada hari Kamis lalu mereka pergi dan tidur bersama, lalu semenjak itu tidak lagi mengabarinya. Hal ini tentu membuat Jennifer cemas dan selalu mengecek HP-nya, tetapi tidak pernah ada balasan dari kekasihnya. Di sini semua orang memberikan pendapatnya. Wrecker atau pria yang sempat menjadi musuh Jennifer mengatakan bahwa jangan-jangan dia hanya di ghosting atau ditinggal pasangannya secara tiba-tiba tanpa kabar. Sementara Sersan yang percaya dirinya adalah vampir, malah mengatakan jangan-jangan si pria hanya menginginkan darahnya saja. Jennifer kembali mengungkapkan atau jawabannya semula, dia pernah menjalin hubungan dengan pria yang hanya menyukai si Hulk saja bukanlah dirinya. Tapi Josh jelas berbeda. Josh suka dengan Jennifer apa adanya bukan karena dia bisa berubah menjadi si Hulk. Setelah semua yang terjadi, Jennifer bersyukur ada yang bisa menerima apa adanya, tapi sayang pria itu menghilang tanpa kabar. Mendengar ungkapan Jennifer semua menjadi geram, mereka akan memutuskan untuk merencanakan pembunuhan kepada Josh tapi Blonsky melarangnya karena semua bisa diselesaikan tanpa kekerasan. Si vampir bahkan ingin menyerap darah Josh sampai dia lemas. Berbeda dengan yang lainnya, Wrecker bersifat bijaksana. Ia mengatakan di sini Jennifer sedang sedih tapi semuanya malah menawarkan kekerasan. Sebagai cara untuk membuat Jennifer menjadi tersenyum, mereka semua menawarkan diri untuk menghabiskan waktu bersama Jennifer, agar dia bisa melupakan Josh, pria yang sudah mengghostingnya. Jennifer akan berubah kembali dalam wujud manusia, karena dia merasa lebih tenang, dan tidak lagi terancam. Mengikuti Jennifer, si vampir kemudian melepas topengnya tapi hal itu membuat semua orang merasa sangat kebauan karena kondisinya yang pengap dan lembab, memperlihatkan wujud sebenarnya dari manusia landak yang ternyata hamil. Nah, para pria kemudian meminta Jennifer untuk menghapus nomor dari Josh agar dia bisa melupakannya. Ini adalah langkah tepat untuk bisa move on dari seseorang, karena jika memang kalian ingin melupakan seseorang itu, mungkin mantan kalian misalnya apa gunanya jika kalian masih memiliki nomor serta semua hal yang berhubungan dengannya. Jennifer kemudian menghapus kontak pria itu dan bersiap untuk move on darinya. Jennifer kemudian memutuskan untuk mandi sauna agar pikirannya lebih jernih dan dengan ini semua berteriak bahagia mengetahui Jennifer yang sudah bebas dari masalah yang selama 3 hari terakhir mengganggunya. Saatnya bagi Jennifer untuk pulang, tidak lupa dia mengucapkan terima kasih kepada Blonsky setelah apa yang pria itu berikan kepadanya. Ya, kami masih tidak menyangka, pria yang dulunya terobsesi untuk membunuh Hulk bahkan menghalalkan segala cara sekarang bisa sangat berubah dan menjadi sosok yang sangat berbeda. Mereka kemudian berpisah dan Jennifer naik mobil derek sembari diiringi lagu It Gaff. Scene kemudian berubah menunjukkan waktu 3 hari sebelumnya terlihat Josh yang bermesraan dengan Jennifer, sampai tidur bersama dan bangun lebih awal. Pria itu kemudian meretas data dari ponsel Jennifer dan memotretnya diam-diam ketika dia tertidur. Josh juga melaporkan kepada atasannya bahwa sudah berhasil mendapatkan sampel darah dari si Hulk. Siapa sangka candaan dari Sersan yang mengaku dirinya manusia vampir tadi ternyata benar adanya. Serial She-Hulk semakin menarik di mana dalam 2 episode yang tersisa, kita akan mengetahui siapa musuh sebenarnya yang harus dihadapi oleh Jennifer. Dan demikian adalah penjelasan alur dari serial She-Hulk 7 yang sudah kami rangkai.